Pengacara Rasman Arif Nasution baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap keluarga Fadel Bajideh yang diketahui berencana untuk mencabut laporan polisinya terhadap Nikita Mirzani. Ia terlepas dari rencana tersebut, Rasman mengaku bak mencium aroma kebohongan yang disembunyikan oleh Fadel Bajideh dan keluarganya. Pasalnya, menurut Rasman, semula keluarga Fadel menggebu-gebu untuk membalas perbuatan Nikita Mirzani. Namun usai terdapat peluang untuk menjebloskan Laura ke bui atas dugaan aborsi, keluarga Fadel justru memilih untuk tak mengambil sikap tegas apapun. Dan mereka malah lebih memilih untuk mencabut laporannya terhadap Nikita Mirzani. Dan untuk mengetahui sederet update terkait itu semua, maka inilah 5 update Rasman cium aroma kebohongan usai keluarga Fadel cabut laporan Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum keluarga Fadel Bajideh, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap keluarga Fadel. Usai mereka memutuskan untuk mencabut laporannya terhadap Nikita Mirzani, Rasman mengaku kecewa lantaran semula mereka tak memberikan konfirmasi lebih dulu kepada dirinya yang merupakan tim kuasa hukum dari keluarga mereka. Namun saat ditanyakan kembali, Rasman mengungkapkan jika keluarga Fadel akhirnya telah berkoordinasi dengan dirinya. Dan menurut Rasman, keluarga Fadel memutuskan untuk mencabut laporan tersebut agar tak memiliki banyak konflik. Lantas, seperti apa rasa kekecewaan Rasman terhadap keluarga Fadel Bajideh? Katanya tidak ingin lagi terlalu banyak konflik. Ya, itu boleh saja dong. Mungkin merasa dia kalau dipanggil capek, kalau ini capek, ada saksi, kan gitu ya. Tapi kalau saya tidak, saya lanjutkan laporan saya. Baik IT, baik juga penganiayaan. Restoratif justice itu adalah perdamaian antara pelapor dengan terlapor. Sampai sekarang kami belum dapat info apakah NM mau mencabut, kan gitu Mak. Tapi kalau secara sepihak ingin dicabut oleh Pak Umar Bajideh sementara saudara Martin sendiri terlapor dugaan pengancaman di Polres Metro Jaksel, ya menurut saya itu bukan namanya restoratif justice, itu perdamaian sepihak. Kalau dia ingin mencabut laporan dia, ya silakan koordinasikan ke kantor saya. Ya. Dan itu berpotensi merugikan dia sendiri. Ya, apalagi di kantor hukum saya sudah pakai cap jempol, Mat. Surat pernyataan, surat tanda tangan. Nggak bisa. Kekecewaan Rasman kepada keluarga Fadel Bajideh bukan tanpa sebab. Rasman merasa kecewa lantaran di awal kasus keluarga Fadel menggebu-gebu ingin membalas perbuatan Nikita Mirzani. Namun saat ada peluang untuk membalas perbuatan mereka, di mana Rasman mengatakan ada peluang untuk melaporkan Laura ke polisi atas dugaan aborsi, keluarga Fadel justru tak melakukannya dan malah ingin mencabut laporannya terhadap Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa rencana yang sempat ingin diindahkan untuk membalas perbuatan Nikita Mirzani namun tak jadi di tengah jalan itu? Sekarang kelihatannya kalem. Di sini kalau kalian lihat Fadel menggebu-gebu, Martin menggebu-gebu, Bintang menggebu-gebu, Pak Umar apa lagi? Saya capek itu menenang-nenangkan mereka. Karena kita takut waktu itu terjadi kekerasan. Nah sekarang ada ruang untuk melaporkan Loli aborsi. Justru tidak dilakukan. Ya udah tafsirkan sendiri. Tapi bagi saya, kalau ada yang disembunyikan di luar perbuatan yang dituduhkan yang sekarang ditersangkakan kepada Fadel terhadap keluarga dan keluarga ini berbohong, kami akan ambil tindakan hukum. Karena berbohong, karena tanda tangan ke saya sudah pernyataan jempol, jadi nggak boleh lagi bilang nggak ada tanda tangan, jempol sudah ada. Di kantor saya sekarang pakai SOP jempol plus tanda tangan. Kalau itu dilaporkan, ya, saya yakin itu 80-90%. Karena melakukan aborsi siapa? Di bawah umur, Bang. Nggak ada urusannya di bawah umur kalau dia melakukan perbuatan aborsi. Ya, beda itu beda kasus. Di Medan sana orang membunuh ayah, mak, kakak dibunuh sama dia, anak di bawah umur ditahan, diproses. Kita sudah lihat delik hukumnya. Silakan pertimbangkan untuk melakukan laporan polisi terhadap Loli. Karena dalam konteks hukum, Rahmat pun sudah sampaikan dan tim hukum yang lain bahwa perbuatan aborsi oleh Loli atau Laura Mirzani
yang diakui dalam BAP dia itu adalah tindak pidana, walaupun dia anak di bawah umur. Tapi keluarga Bajide sepertinya ragu-ragu di persoalan ini. Kami tidak paham kenapa mereka ragu. Padahal sebelum Fadel ditahan, saudara lihat di sini berkali-kali di Polres, kalau sempat Fadel ditahan dan macam-macam, kami akan lakukan A, B, C, dan D. Saya dengan Rahmat yang nanah, jangan Pak, nanti akan berisiko buat Bapak. Lah sekarang kelihatannya kurang tegas. Walaupun akhirnya Rasman membiarkan jika keluarga Fadel Bajideh ingin mencabut laporannya terhadap Nikita Mirzani, Rasman mengaku dirinya bak mencium aroma kebohongan yang ditutupi oleh Fadel Bajideh dan keluarganya. Ya, meski tak secara gamblang mengungkapkan kebohongan apa yang terindikasi, Rasman mengaku jika dirinya merasa terdapat kejanggalan yang sengaja ditutupi. Lantas, seperti apa kejanggalan yang Rasman rasakan? Kami dari awal sudah bilang, tidak ada boleh pencabutan kuasa sepihak tanpa dikoordinasikan ke kami, karena itu akan berimplikasi hukum. Saya didesak dari sejak megang kasus Fadel sampai dia tersangka, sampai dia ditahan. Kapan Pak Rasman mengundurkan diri? Karena ternyata sudah ditahan. Saya sudah sampaikan ke Rahmat dan tim, memang kami kecewa karena kami duga ada ketidakjujuran dalam persoalan kasus Fadel ini, termasuk dari Fadel sendiri. Meski menjadi tim kuasa hukum keluarga Fadel Bajideh, Rasman mengaku jika dirinya akan tetap bersikap tegas kepada kliennya. Ya, jika keluarga Fadel terbukti berbohong kepada dirinya dan mengingkari surat perjanjian kuasa, Rasman mengaku tak akan segan melaporkan mereka ke polisi. Menurut Rasman, hukum tetaplah hukum yang harus ditegak luruskan. Lantas, seperti apa sikap tegas Rasman terhadap keluarga Fadel Bajideh? Siapapun yang berbohong di kasus ini, apakah Fadel, apakah Pak Umar, apakah Martin, apakah Bintang, apakah Bu Titin ibunya, kalau ada yang mereka sembunyikan, apakah termasuk uang endorse atau ada gunakan uang lain untuk kepentingan rumah mereka, kalau itu dapat terang bagi kami, maka kami bukan saja mencabutkan diri, mengundurkan diri dari kuasa hukum, tapi akan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi keluarganya. Bagi saya, harkat martabat Ranlofom dan saya dan tim nomor 1. Tidak ada celah bagi orang yang coba mempermainkan hukum di kantor Ranlofom. Terlepas dari huru-hara kabar keluarga Fadel Bajideh ingin mencabut laporannya sepihak terhadap Nikita Mirzani, Fadel Bajideh nyatanya akan tetap mendekam hingga P21 diputuskan. Menurut Rasman, P21 tersebut kemungkinan akan diputuskan setelah Lebaran, yang artinya Fadel Bajideh telah fix akan merayakan Lebaran di balik jeruji besi. Lantas, seperti apakah kelanjutan kasus hukum Fadel Bajideh? Fadel sudah saya tanya tadi ke Kasubnid, mereka mengatakan Fadel baik-baik saja, dan untuk P21 belum dinyatakan lengkap, P21-nya belum diterima oleh penyidik, dan P21 tahap 2 pasti selesai dulu P21 tahap 1 berkas. Maka dipastikan Fadel masih harus menjalani menjalani tahanan di rumah tahanan Polres Metro Jaksel sampai dengan Lebaran atau Idul Fitri. Jadi ya saya sangat prihatin dengan apa yang menimpa Fadel, tapi itulah kondisional objektif. Mungkin kejaksaan belum menerima secara utuh berkasnya sehingga belum diterima P21-nya. Dan saya berharap keluarga sabar dan kita lihat proses persidangannya nanti setelah Lebaran.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.